Terdakwa Basuki Cahayapurnama digelar hari ini. Persidangan hari ini akan menghadirkan 4 orang saksi. Sidang kasus penodaan agama kembali digelar hari ini di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Sidang dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini menghadirkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 4 saksi tersebut merupakan saksi ahli yang terdiri dari 2 ahli pidana, 1 ahli agama, dan 1 ahli bahasa. Sidang dimulai pukul 9 pagi dengan saksi pertama merupakan ahli agama Muhammad Amin Suma yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Sejumlah aparat kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya sidang hari ini. Sidang ke-10 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini beragendakan mendengarkan kesaksian 4 orang ahli, yakni 2 ahli pidana, 1 ahli agama, dan 1 ahli bahasa. Kuasa hukum dari terdakwa Iwayan Sudirta menyampaikan pihaknya menolak kesaksian 2 saksi, yakni ahli agama Islam Muhammad Amin dan ahli pidana Abdul Khair Ramadan. Ditolak karena ada ahli agama yang pengurus MUI, pasti kita tolak karena pasti dia tidak independen. Kedua, ada ahli pidana yang menurut data kami juga pengurus MUI, pasti kami tolak. Jadi udah 2 pengurus MUI yang dari 4 ya. Ya, 1 lagi memang ahli hukum pidana, 1 lagi ahli bahasa. Sekarang saya lebih mengusus pada ahli hukum pidana. Dari bacaan saya, ahli ini ada memberikan keterangan melewati batas keahliannya. Misalnya, saksi yang menyatakan, ahli yang menyatakan unsur-unsur terpenuhi, ini masih bisa diperdebatkan. Tapi ada juga ahli yang menyatakan sudah terbukti terdakwa bersalah. Pertanyaannya, kok ahli mendahului dan mengambil oper kewenangan hakim tentang salah dan tidaknya terdakwa? Hakim saja tidak boleh menyatakan salah atau tidaknya terdakwa di dalam persidangan sebelum dia melalui putusannya. Hanya hakim melalui putusan boleh menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Ini kok ada ahli menyatakan sampai terdakwa terbukti. Nah, ini kan berarti sudah mengambil wewenang dan mengambil oper dari apa yang dimiliki oleh hakim. Oleh karena itu kami yakin sampai hari ini sidang keberapa ini? Ke-10 belum satu pun saksi yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, dengan adanya keberatan pengacara terdakwa akan saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menyatakan hal tersebut merupakan hak dari yang bersangkutan. Ya, Jaksa Penuntut Umum memanggil saksi sesuai berkas perkara yang diajukan penyidik. Ya, ini melanggar KUHP. Jadi bukan pertentangan secara pribadi dengan organisasi MUI. Pak, ya. apa benar saksi ahli pidana Abdul Khair Ramadan itu merupakan pengurus MUI juga, Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanti lihat. Tapi dalam kapasitasnya JPU memanggil beliau sebagai ahli pidana. Apa yang di berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik yaitu. Ini itu poin yang seperti ya. Bukan prosedur, itu masing-masing. Ada background check nih Pak, mengetahui apakah mereka punya afiliasi dengan lagi atau tidak? Di pidana tidak ada istilah terafiliasi ya. Terserah, pokoknya yang Ya. penting dia independen. Sebagai dia warga negara, dia bisa memberikan keterangan. Memiliki keahlian itu. Iya. Dan pemirsa, berikut ke-4 orang saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus penodaan agama hari ini. Ya, ada 4 orang saksi yang dihadirkan. Yang pertama yang sudah dilakukan adalah Muhammad Amin Suma yang merupakan ahli agama Islam. Ia juga Komisi Fatwa MUI dan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Dan saksi ini ditolak oleh pihak penasihat hukum dari terdakwa karena dianggap memiliki afiliasi dengan MUI sehingga dinilai tidak independen. Begitu juga halnya dengan Abdul Khair Ramadan yang merupakan ahli hukum pidana, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan Abdul Khair Ramadan juga sama ditolak oleh pihak penasihat hukum karena dianggap juga memiliki kaitan dengan MUI. Lalu ada Mahyun yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di majelis
oleh Majelis Hakim. Ia merupakan ahli bahasa Indonesia dan ia bekerja sebagai dosen di Universitas Mataram. Selain Mahyuni, ada satu orang lagi yang dijadikan saksi ahli oleh persidangan ini, yaitu adalah Muzakir. Ia seorang ahli hukum pidana. Ia tentunya guru besar Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Lalu bagaimana jalannya persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta? Sudah ada rekan kami, Mira Febrina, yang akan mengabarkan jalannya persidangan. Dan nanti ada Paramita Dwi yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian, dari luar ruang sidang. Kita menuju ke Mira Febrina terlebih dahulu. Mira, sudah sampai ke saksi yang keberapa hingga siang hari ini persidangan? Ya, baik Alfat, sejauh ini baru 2 saksi yang terkonfirmasi hadir di Auditorium Kementerian Pertanian, di mana saksi pertama tadi ahli agama Profesor Muhammad Amin telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim, dan saat ini tengah berlangsung pemeriksaan ahli bahasa Profesor Mahyuni, di mana Profesor Mahyuni tadi hadir sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai ahli bahasa, dirinya mengaku memakai kajian wacana kritis, di mana nantinya wacana kritis ini berfokus pada pilihan kata. Mahyuni tadi telah diperiksa oleh hakim, di mana menurut Mahyuni menjelaskan bahwa dirinya menurut ilmu bahasa, pilihan kata bohong ini tidak berdiri sendiri tanpa konteks, di mana pastinya akan ada orang yang berbohong, sumber kebohongan, dan juga ada orang yang dibohongi. Artinya pilihan kata bohong ini merupakan konotasi yang negatif. Selain itu, kunjungan kerja Basuki Cahayapurnama di Pulau Panggang terkait budidaya ikan juga dibahas, di mana menurutnya saat kunjungan kerja terjadi, keluarlah kalimat-kalimat yang membawa surat Al-Maidah yang menurut Mahyuni sudah di luar konteks. Di mana tadi pemeriksaan pertama ahli agama telah berlangsung selama sekitar 1,5 jam, di mana pemeriksaan bisa dibilang singkat karena terjadi penolakan dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama, dan mereka mengambil sikap untuk tidak bertanya satu pertanyaan pun kepada ahli agama yang ini adalah Muhammad Amin Suma. Di mana pada saat pemeriksaan terjadi beberapa pertanyaan yang bisa kami ambil sedikit atau review sedikit, di mana hakim bertanya kepada ahli, apakah saudara mengetahui surat Al-Maidah ayat 51, di mana ahli agama Muhammad Amin Suma menjawab, intinya adalah kata dibohongi dan dibodohi. Jangankan terjemahannya, hurufnya saja kadang berbeda. Bisa saja artinya teman dekat, teman akrab, tetua, hingga pemimpin, banyak artinya. Dan ada lagi, hakim kembali bertanya apa saja metode penafsiran Al-Quran, di mana ahli menjawab penafsiran Al-Quran ini banyak sekali, minimal tafsir ijmali, di mana artinya adalah penafsiran yang sifatnya global, cukup untuk orang awam. 2, tafsir at-tahili atau tafsir analitik yang dituntun oleh Al-Quran. 3, tafsir mukaran dengan perbandingan, baik dibandingkan dengan banyak bahasan atau perbedaan waktu atau tempat. Dan yang keempat adalah tafsir mawudu, di mana tafsir tergantung tema atau tema kepemimpinan ataupun tema teman setia dalam konteks kasus penodaan agama ini. Kemudian Majelis Hakim juga sempat bertanya apa artinya pemimpin, di mana ahli sempat menjawab arti pemimpin artinya harus bergaul, menolong, dipercaya, berbuat baik, dan aulia. Dalam surat Al-Maidah ini terkait dengan kepemimpinan. Selain itu, pada saat JPU memberikan pertanyaan, ahli agama juga menjelaskan bahwa dalam suatu pemilihan, menurut undang-undang yang berlaku boleh memilih pemimpin di luar Islam ataupun di luar agama Islam, di mana hukum negara dengan hukum Islam tidak bertentangan asal dipahami secara utuh. Ahli juga menjelaskan apa saja syarat-syarat orang yang bisa menafsir suatu surat, di mana pertama orang yang beriman, 2 orang yang akidahnya lurus,
Dan pada persidangan tadi juga penasihat hukum tidak keberatan ataupun tidak bertanya satu pertanyaan pun, dan Basuki Cahayapurnama yang biasanya menyatakan keberatan atas saksi ataupun ahli yang diberikan ataupun yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum saat diperiksanya ahli agama tidak menyatakan keberatan. Mungkin sementara itu yang dapat kami kabarkan, Alfat. Untuk update selanjutnya akan kami update apabila ada perkembangan terbaru. Ya, Mira, apakah kemudian ada komentar dari pihak saksi ahli berkenaan dengan penolakan yang dilakukan oleh penasihat hukum dari terdakwa? Ya baik, Alfat, tadi Muhammad Amin memang sudah meninggalkan gedung Kementerian Pertanian, di mana kami rekan media sempat mewawancarai mengenai jalannya persidangan. Menurut Muhammad Amin, jalan persidangan lancar dan apa saja keterangan yang dibutuhkan telah diberikan kepada majelis hakim. Menurut Muhammad Amin, penolakan yang terjadi itu hak dari penasihat hukum, dirinya tidak keberatan akan penolakan tersebut. Alfat. Baik, terima kasih Mira Febrina. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari sidang hari ini. Sementara itu kita akan beralih dulu ke Paramita Dwi yang berada di luar gedung dari Kementerian Pertanian. Paramita, seperti apa kondisinya hari ini di sana? Apakah masih terjadi pengumpulan massa, ada yang pro dan juga kontra dari terdakwa? Ya baik Alfat, hari ini merupakan sidang Ahok yang ke-10 yang dimana suasana di Kementerian Pertanian di bagian luar masih ramai dipenuhi oleh massa kontra Ahok, yang dimana para massa sudah mulai berdatangan ke gedung Kementan, yaitu sekitar pukul 9.30 pagi hari tadi, dan sekarang sudah ramai, yang dimana mereka sudah mulai berdatangan dengan menggunakan 2 mobil bak terbuka difasilitasi dengan pengeras suara. Selain itu, mereka juga membawa berbagai atribut seperti bendera, umbul-umbul, ikat kepala, dan juga yang lainnya. Kedua kelompok massa ini dipisahkan dengan jarak 200 meter dikarenakan untuk menghindari gesekan ataupun bentrok jika memang nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, jika saya mengamati pada hari ini, pendukung dari Ahok tidak hadir di sisi utara, hanya pendukung dari kontra Ahok yang datang dan sudah memenuhi bagian utara gedung luar, yaitu dari Kementan, yang dimana polisi juga membangun barikade berupa gulungan kawat yang sudah dibentangkan sejak pagi hari tadi, dan hingga saat ini mereka masih mengumandangkan ceramah-ceramah ataupun berzikir dan juga bersolawat untuk mengawal dari sidang Ahok ke-10 ini. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari Kementan. Kita kembalikan dulu ke Anda, Alfat, di studio. Paramita, dari pantauan Anda, massa sepertinya tidak terlalu banyak dibandingkan sidang yang kemarin. Apakah ini artinya arus lalu lintas juga bisa berjalan dengan normal atau masih ada penutupan? Ya baik Alfat, memang jika memang massa dibandingkan dengan sidang yang ke-9 ataupun 8 kemarin, memang hari ini nampak telah lebih sedikit. Namun hingga saat ini pengalihan arus lalu lintas masih diberlakukan sejak pukul 7 nanti hingga pukul 16 ataupun hingga sidang Ahok pada hari ini selesai, Alfat. Baik. Terima kasih Paramita Dwi melaporkan langsung dari depan gedung Kementan, dan juga sebelumnya ada Mira Febrina dari dalam Kementan. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa dengan beragam informasi yang akan kembali sesaat lagi, diantaranya 2 hari jelang Pilkada serentak. Sejumlah persiapan terus dilakukan. Sesaat lagi di Kabar Siang.